bisa dibilang karena Bang Yoni Dores ini kemudian mungkin tidak ingat LMKN atau dia tidak konsultasi ke sana, dia langsung intervensi dengan undang-undang kita, sehingga terjadilah seperti ini, kegaduhan seperti ini kan. Tapi memang kita tidak bisa mempersalahkan seorang Yoni Dores, kita juga tidak bisa mempersalahkan seorang Lesti Kejora, karena Lesti Kejora berpikir kan sudah ada lembaga yang menaungi royalti segala macam begitu. Nah, mengenai Yoni Dores dengan si Lesti Kejora, ya ini langsung bisa diintervensi oleh LMKN untuk didamaikan. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Oke teman-temannya, para fan Lesti lovers dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait di mana ada salah satu acara di stasiun televisi teman, yaitu tempatnya di Trans TV kalau nggak salah ya, acara di pagi-pagi ambiar yang mendatangkan salah satu orang yang melaporkan Lesti Kejora terkait apa namanya tuh, hak royalti hak cipta lagu teman semua ya, yang berjudul Bagai Rantai Yang Kering, yaitu Yoni Dores dan juga Mbak Baju Ijo. Wah, ini teman semuanya nih, apa sih yang dibicarakan oleh Yoni Dores dan juga Mbak Baju Ijo ini terkait ya, ternyata masih berlanjut teman semuanya. Oke, di lain itu ada apa ya, tanggapan teman semuanya, tanggapan dari selaku pengacara atau kuasa hukum terbaru dari Yoni Dores, yaitu Dilopa Yumara ya kalau nggak salah, itu memberikan tanggapan terkait kasus ini teman semuanya. Juga ada juga pernyataan langsung dari praktisi hukum yang menanggapi akan kasus ini teman semuanya. Waduh, ini dia. Oke, jadi untuk teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun berada ya, kawal terus ya permasalahan ini yang belum kelar-kelar ya, semoga kelar ya, dan kita support terus idol kita semua ya, Lesti Kejora begitu ya. Kita doakan yang terbaik aja lah ya, intinya terbaik saja begitu teman semuanya. Oke, jangan lupa teman-teman tonton sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham, dan mari kita tonton bersama-sama. Berarti yang dipermasalahkan itu adalah performing rights ya? Bukan mechanical aja. What? Mechanical? Iya. Mechanical right. Pemakaian lagu aja. Iya. Karena saya ngelihatnya cover ya. Lihat cover itu awalnya. Yang mengcover itu siapa, Pak? Lesti. Tapi mungkin enggak, maksudnya takutnya Lesti itu cuma nyanyi di suatu tempat saja. Ada yang merekam. Ada yang merekam, sedangkan Lesti tidak tahu, kemudian disebarluaskan. Banyak loh yang seperti itu. Begini. Apakah di YouTube channelnya Lesti? Gini dulu. Jadi ini banyak persepsi kalau saya mempersoalkan masalah Lesti nyanyi di TV. Ya. Tidak sama bukan sekali. Itu ya? Bukan sama sekali. Baik. Jadi ributnya begitu kan di luar. Jadi yang saya ngelihat cover, begitu saya klik, nyanyinya nyanyi di panggungan luar, off-air di luar. Itu pun kan bisa dimasalahin kalau mau dimasalahin. Saya nggak mau mempermasalahin. Jadi performing rights tidak dipermasalahkan. Saya tidak permasalahin itu karena tahu ada yang ngurus ya, ada MK. Ada MK kan. Maaf, tapi ini pertanyaan saya. Apakah di YouTube channelnya Lesti Kejora official atau YouTube channel orang lain? Karena kalau YouTube channel Lesti Kejora mungkin Bapak berhak untuk berkomunikasi, mempertanyakan itu semua. Tapi kalau di YouTube channel orang lain yang bahkan Lesti pun tidak tahu itu YouTube channel siapa. Jadi itulah yang diperlukan sama saya, informasi dari Lesti. Karena ini di panggung, Lesti tahu dong siapa yang panggung itu, misalnya si A gitu kan, saya di panggungnya ini di Majalengka. Kan bisa disusuri. Kalau nggak ketemu gimana bisa ngobrol untuk menelusuri? Baik, kita juga ada satu statement dari Mbak Fevi beberapa. Kenapa hanya Lesti Kejora? Karena Lesti udah bawain lagu itu udah dari tahun 2017 ya. Berarti yang dipermasalahkan itu adalah performing rights ya? Bukan mechanical. Karena saya ngelihatnya cover ya. Yang mengcover itu siapa, Pak? Lesti. Jadi yang saya ngelihat cover, begitu saya klik nyanyinya nyanyi di panggung. Itu pun kan bisa dimasalahin. Saya cuma nanya ini aja, cover ini bener nggak? Siapa maksudnya Mbak? Ini kan asisten aja kan? Iya kan? Terus sampai ngatain itu sampai semarah itu tuh sampai jadi sampai bener-bener berkobar-kobar loh. Itu viral, baju hijau itu viral banget loh. Saya di sini
pertama saya mohon maaf, tapi pada dasarnya saya kesono loh. kan Mas Ruben tadi nanya saya. Udah, saya kesono, saya udah nggak melihat lagi. Makanya, tapi kan sebelum itu saya tuh ada juga bilang, kan ditanya ada kata-kata saya juga berapa kali, saya udah 3 kali ke sana, tapi nggak ada jawaban, kita juga nggak ada respon. Terus wartawan nanya lagi, ya kan? Terus memang dari tahun berapa nyanyi lagu itu? Terus bagaimana tanggapan dan apa yang diharapkan oleh pihak dari Yoni Dores? Saya coba rangkum ya, karena waktu kita tidak banyak. Barangkali ada namanya manusia ya, ada salah ucap tapi sudah diklarifikasi, minta maaf juga ya. Ya, hanya bagus, menyanyikan lagu itu dengan bagus sehingga dia bisa jadi juara. Harusnya tuh terima kasih dong. Tapi kan sebelumnya itu kan ada juga saya bicara yang lain dan ditanya sama Mbak ini siapa? Maksudnya Mbak ini kan asisten aja kan? Ya. Iya kan? Terus sampai ngatain itu sampai semarah itu tuh sampai bener-bener berkobar-kobar loh. Itu viral, baju hijau itu viral banget loh. Saya di sini pertama saya mohon maaf, tapi pada dasarnya saya kesono loh. kan Mas Ruben tadi nanya saya. Udah, saya kesono, saya udah nggak melihat lagi. Makanya Ya, ini kan ada laporan dari Yoni Dores mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian tentunya terdengar bahwasannya kuasa hukum Lesti menjawab. Jawaban ini tentunya kan normatif. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah respon, dan respon ini sifatnya positif. Satu hal, kemarin mungkin Yoni Dores somasi nggak ditanggapin. Bukan berarti posisi negatif juga, tapi kemungkinan mungkin responnya kurang atau apa, kan namanya salah paham juga bisa terjadi kan. Jadi yang jelas ketika sekarang ada laporan polisi dari Yoni Dores, kemudian ada tanggapan juga dari kuasa hukum Lesti atau dari Lesti sendiri, sebenarnya ini dua-duanya mengarah kepada posisi yang sifatnya membaik. Artinya tanggapan positif, respon positif begitu dari si Lesti kan. Jadi ini adalah posisi di mana seharusnya kedua pihak bisa kemudian berdamai gitu. Patut diingat undang-undang hak cipta itu sebenarnya posisi undang-undang pidana, ada pidananya memang, ada perdatanya, tapi kalau pidananya itu adalah ultimum remedium. Jadi upaya-upaya pidana itu upaya yang terakhir kalau memang sudah tidak ada upaya lain. Nah, sementara kalau dalam posisi ciptaan lagu, penyanyi ini kan banyak upaya. Ada upaya ngobrol, mediasi, kemudian ada upaya perdata secara sederhana, kemudian ada lagi lembaga yang menaungi ini kan, ada lembaga manajemen kolektif nasional yang bisa menaungi ini. Jadi sebenarnya jauh untuk sampai kepada persoalan pidana. Tapi ini kemudian langkah yang dilakukan oleh seorang Yoni Dores ini, Yoni Dores ya, dia kemudian mencoba bikin laporan polisi dan diterima. Ketika bikin laporan polisi kan membuat shock kan ini kan. Nggak tahu tujuannya sebagai pidana murni atau apa, kita belum tahu. Tapi kemungkinan ini adalah shock terapi aja, ngesu biasa aja, yang kemudian bisa ditanggulangi dengan respon positif. Jadi kita bisa berpandangan ya, Yoni Dores ini nggak serta-merta mau pidana kan, tidak. Tampaknya ini dia ya sudah, ini saya laporkan loh, gimana responnya. Tapi kan ini responnya juga bagus dari seorang Lesti Kejora kan. Jadi kemudian bisa dianggap ini akan selesai dengan cara mediasi dan berdamai gitu. Apalagi sudah ada lembaga yang kemudian melingkupi ini, LMKN gitu. LMKN ini kan. Jadi sudah sebenarnya bisa ini. Yang paling penting dalam Undang-Undang Hak Cipta itu, terutama untuk ciptaan lagu ini, lebih berlaku prinsip hukum pidana, yaitu ultimum remedium. Upaya pidana adalah upaya yang paling terakhir kalau upaya-upaya lain tidak tercapai. Tapi rasanya kalau soal lagu ini kan persoalan estetika, seni dan estetika. Jadi jarang ya, seni dan estetika ini diselesaikan dengan cara hukum yang benar-benar saklek begitu. Jadi lebih ini karena orang yang nyanyi punya perasaan, yang bikin ciptaan lagu juga punya perasaan, punya rasa seni kan dua-duanya kan. Jadi jarang mereka kemudian selesai dengan cara hukum pidana. Ini hanya mungkin sementara aja. Jadi karena satu kemudian merasa tersinggung bikin laporan polisi. Tapi dijamin lah ini akan selesai secara baik-baik karena responnya juga positif. Ini melaporkan, ini respon positif. Tinggal berdamai aja. Tinggal siapa yang akan mengupayakan perdamaian terhadap keduanya.
Dan perdamaian ini juga memang kemudian harus saling kemudian menerima atau saling menguntungkan juga buat para pihak. Kita juga nggak bisa bilang Lesti Kejora salah, nggak bisa juga. Atau kita bilang si Yoni Dores juga salah karena bikin laporan, nggak bisa juga, karena dua-duanya terikat dalam hukum positif negara kita. Nah, undang-undangnya undang-undang hak cipta, sehingga rasa-rasanya ini sebenarnya undang-undang ini juga adalah sebagai mediasi juga, undang-undang yang sifatnya mediasi begitu. Patut diingat sekali lagi, ultimum remedium, langkah hukum pidana adalah upaya terakhir dalam pemidanaan seseorang. Sementara masih banyak upaya-upaya lain yang bisa dilakukan. Nah, sementara dalam kasus ini banyak sekali upaya-upaya lain yang non pidana yang bisa dilakukan. Jadi ini tidak serta-merta berlaku hukum pidana. Berarti menurut abang juga setuju terkait dengan pernyataan pihak LMAN tadi yang memediasikan mereka dan berdamai saja berarti ya bang? Ya sebenarnya bukan mereka mengupayakan, itu tanggung jawab mereka, tugas dan tanggung jawab LMKN ketika mendengar ini segera mereka intervensi. Jadi LMKN ini lembaga manajemen kolektif nasional di mana menaungi pembayaran penerimaan royalti lagu dan ciptaannya. Jadi mereka yang bertanggung jawab sebenarnya. Jadi mereka wajib ini. Jadi LMKN ini wajib mengintervensi. Mereka harus punya inisiatif paling pertama untuk mengintervensi setiap ada perkara-perkara seperti ini. Nah, kita juga nggak bisa menyalahkan undang-undang hak cipta, karena undang-undang hak cipta itu tujuannya untuk melindungi si pencipta, baik ciptaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, lukisan, gambar, itu memang harus dilindungi dengan undang-undang hak cipta ya, karena itu termasuk ciptaan kan mereka itu kan. Nah, tapi kalau untuk lagu memang sudah ada lembaga aja juga yang memang punya kewajiban untuk melingkupi ini semua, khususnya mengenai ciptaan lagu. Jadi LMKN ini harusnya melakukan intervensi, memanggil keduanya untuk didamaikan. Jadi sama kayak Dewan Pers kemudian memanggil para pihak, LMKN juga punya posisi juga memanggil para pihak, itu punya kewajiban. Jadi bukan nunggu kemudian orang datang minta tolong ke mereka, bukan, karena mereka yang terima uang. Jadi LMKN ini yang terima uang dari televisi, dari mall, dari kafe, kan mereka yang ngumpulin royalti, uangnya banyak di mereka itu. Nah, mereka yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Jadi bisa dibilang karena Bang Yoni Dores ini kemudian mungkin tidak ingat LMKN atau dia tidak konsultasi ke sana, dia langsung intervensi dengan undang-undang kita, sehingga terjadilah seperti ini, kegaduhan seperti ini kan. Tapi memang kita tidak bisa mempersalahkan seorang Yoni Dores, kita juga tidak bisa mempersalahkan seorang Lesti Kejora, karena Lesti Kejora berpikir kan sudah ada lembaga yang menaungi royalti segala macam begitu. Nah, tinggal pertanyaannya apakah lagu-lagu yang di cover, nggak cuma Lesti Kejora ya, ada banyak sekali lagu-lagu yang di cover oleh para seniman, penyanyi kan seniman juga, yang kemudian di cover dan mereka kemudian buat dalam bentuk YouTube atau bagaimana apa kemudian ini di cover oleh LMKN gitu. Nah, ini ada satu persoalan tersendiri. Tapi khusus mengenai Yoni Dores dengan si Lesti Kejora, ya ini langsung bisa diintervensi oleh LMKN untuk didamaikan. Ya kan begini, nggak semua pencipta lagu itu paham tentang hukum, nggak semua pencipta lagu juga paham jalurnya kemana. Demikian juga penyanyi, nggak semua paham tentang hukum dan nggak semua juga paham tentang jalurnya kemana. Sehingga ini makanya kita sebut di awal itu adalah kesalahpahaman dalam menyikapi sesuatu kan. Si Lesti Kejora juga mungkin belum paham secara hukumnya bagaimana. Kemudian si Yoni Dores juga belum paham jalurnya seperti apa, sehingga akhirnya terjadilah seperti ini. Tapi kalau ke wilayah kepolisian sih menerima setiap laporan apapun juga yang sifatnya ada unsur hukum pidananya, mereka pasti terima dan mereka proses sampai pada titik adanya restoratif justice, penyelesaian secara perdamaian di mana ada keuntungan dari masing-masing pihak dan berdamai. Nah, itu yang kemudian mencegah terjadinya hukuman-hukuman pidana gitu. Jadi tetap aja teman-teman di kepolisian juga menghindari yang namanya pemidanaan. Mereka pasti pakai prinsip hukum pidana, ultimum remedium. Bang, saat mendengar katanya dari pihak Yoni Dores sendiri kan bilang kalau dia sudah mensomasi, kalau dia tidak salah sih mendengarnya 2 kali ya bang, tapi tidak dijawab oleh Lesti. Mungkin menurut penilaian abang, mungkin melihat hal tersebut gimana sih bang sampai akhirnya dia melaporkan gitu? Ya, ini kan kita belum tahu somasi 2 kali atau 3 kali, kemudian apakah diterima dan dibaca atau tidak, atau ketidakmengertian ini somasi tentang apa oleh Lesti Kejora sehingga dia belum berani menjawab. Dan kita belum tahu itu seperti apa hubungannya. Tapi yang jelas faktualnya adalah
disomasi 2 kali belum ada jawaban. Belum ada jawaban atau tidak ada jawaban bukan berarti tidak ada respon, mungkin responnya terlambat atau apa. Jadi kita belum bisa mengira-ngira apa yang terjadi. Tapi dengan adanya laporan polisi, memang itu adalah standar. Ketika somasi 2 kali tidak digubris, ya punya hak untuk melaporkan polisi. Dasarnya adalah laporan polisi. Dasar laporan polisi adalah somasi tadi sebenarnya. Cuman memang sebenarnya khusus dalam persoalan ciptaan lagu sudah ada sistem royalti yang dikerjakan oleh satu lembaga, dan lembaga ini sebenarnya bertanggung jawab sebenarnya untuk semuanya. Sebenarnya bertanggung jawabnya terhadap di YouTube juga bertanggung jawab, di TikTok juga bertanggung jawab, kemudian di TV juga mereka bertanggung jawab karena mereka menerima uang royalti. Mereka yang kumpulkan, dan uang ini pasti besar. Tinggal distribusinya bagaimana. Nah, ini mungkin yang belum atau kurang dipahami oleh para pihak. Lesti kurang paham, si Yoni Dores kurang paham, terjadilah salah paham. Dan ini sebenarnya tanggung jawab dari LMKN, lembaga tadi apa? Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Mereka bertanggung jawab untuk mendamaikan ini karena mereka yang pegang uangnya di situ. Bang, kasus-kasus seperti ini menurut Abang kedepannya bakal terjadi lagi kan? Lagi gak sih, kan sebelumnya ada Agnes Mo, sekarang Lesti Kejora, kedepannya bakal ada lagi gak sih Bang hal-hal yang seperti ini? Nah, kedepannya bisa nggak ada lagi, bisa tetap ada lagi, karena Undang-Undang Cipta memberikan ruang itu, gitu. Nah, supaya tidak ada lagi, ini perlu sosialisasi dari siapa? Dari para pihak yang mengerti hukum satu, kemudian si LMKN sendiri yang punya tanggung jawab utama. Mereka bertanggung jawab sebenarnya ini. Mereka ini mirip-mirip Dewan Pers yang punya tanggung jawab melakukan sosialisasi terhadap macam-macam hal mengenai lagu dan ciptaan dan penyanyinya. Jadi mereka lah yang bertanggung jawab ini. Jadi jangan mereka sifatnya pasif, nunggu diundang atau nunggu ini sebagai mediator biasa, jangan. Jadi mereka punya kewajiban. Makanya yang kita pertanyakan sejauh mana kewajiban hukum dari LMKN sebagai suatu lembaga yang menaungi persoalan royalti musik dan lagu. Mereka yang tanggung jawab ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi orang gugat-menggugat, orang lapor-melapor, begitu. Supaya nanti adem. Jadi begini, kita juga kalau punya ciptaan kita masukin ke mereka, ada yang nyanyi kita klaimnya ke mereka aja, begitu. Itu ke LMKN ya. Jadi baik yang terdaftar maupun terdaftar sebenarnya mereka harus bertanggung jawab karena mereka yang dibentuk oleh undang-undang, oleh negara. Selamat sore rekan-rekan wartawan, perkenalkan saya Rianto Barat. Seperti saya sebagai praktisi hukum untuk menanggapi yang saat ini lagi ramai kasus antara Yoni Dores ini dengan Lesti Kejora, yang dimana saat ini kita kalau mengikuti sesuai pengembangan di media dan juga dapat informasi daripada rekan-rekan wartawan, di mana Yoni Dores ini mengklaim bahwa ada lagu ciptaan dia yang dinyanyikan Lesti Kejora ini tanpa izin, dan yang seperti yang kita udah lihat banyak beredar di media bahwa sebenarnya Yoni Dores ini awalnya kan telah mengundang untuk mengklarifikasi tentang bagaimana tentang lagu yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora ini, apakah lagu ini memang dinyanyikan sendiri secara off air atau on air, atau karena ada misalnya itu ada suatu acara yang ada penyelenggaranya, namun kelihatannya si Lesti Kejora ini kan kurang beretiket baik. Harusnya kalau dia beretiket baik kan harusnya namanya juga diundang, ya nggak ada salahnya silaturahmi hadir. Mungkin dengan begitu kan ada solusi. Namun saya juga melihat selanjutnya kan Yoni Dores juga udah mensomasi juga ya, mensomasi, dan juga somasi pun tidak ditanggapi Lesti Kejora ya. Maka saat ini yang jadi bikin semakin ramai karena Yoni Dores ini telah membuat laporan polisi ya di Polda Metro apa di mana sini? Di Polda Metro ya. Tentu seperti yang saya dapat informasi daripada rekan-rekan wartawan dan juga media bahwa laporannya Yoni Dores ini adalah terkait dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Mana kalau misalnya pasal 113 ini ancaman hukumannya kan paling lama 1 tahun, hukuman pidana ya. Dan
hukuman denda 100 juta rupiah. Sedangkan juntonya ini masuk ke pasal 9 Undang-Undang Cipta ini agak tinggi nih poin 3-nya. Ya ini kan ancaman hukumannya maksimal 4 tahun dan dendanya 1 miliar. Kalau nanti ini kan masuk di dalam proses penyelidikan. Ya kalau nanti memang polisi penyidik yang ditetapkan mengenai perkara ini ya menemukan ada tindak pidana di sini, ya tentu kan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, kan begitu. Kalau nanti memang juga dilihat polisi menemukan ada terpenuhi unsur pidana terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang dilanggar oleh Desti Kejora ini, ya tentu ini akan naik nanti ke tingkat penyelidikan, tentu melalui gelar perkara. Itu mekanisme di penyidikan begitu. Kalau selanjutnya setelah diperiksa ini periksa lagi saksi dan diperiksa dan bukti-bukti yang ditemukan oleh para penyidik, ya bisa ini naik posisi tersangka, kan gitu. Nah, kalau proses penyidikan ini berjalan terus dan memang sudah ditemukan 2 unsur pidananya dan udah berdasarkan gelar perkara udah terdapat tersangka, ini kan penyidik ini akan segera melaporkan ini melalui SP2HP ke kejaksaan, dan di mana kejaksaan setelah menerima berkas itu, pertama jaksa yang ditunjuk yang melakukan penetapan untuk memeriksa perkara ini, tentu mereka akan meneliti, memeriksa secara detail berkas yang dikirimkan oleh penyidik ini, dan kalau dianggap memang masih ada kurang unsur-unsur yang harus dipenuhi, biasanya kejaksaan itu berikan P19 dengan petunjuk suruh penyidik lengkapi ini atau periksa saksi ini, periksa ini kan. Nah, selanjutnya kalau penyidik melaksanakan itu dan dianggap sudah dipenuhi semua sebagai petunjuk daripada P19 yang dari kejaksaan ini, mereka kirim lagi berkas ini ke kejaksaan. Dan kalau misalnya orang kejaksaan JPU-nya ini yang menangani perkara ini menganggap sudah benar-benar terpenuhi unsur pidananya, 2 alat bukti terpenuhi dan juga didukung oleh keterangan saksi, fakta maupun saksi ahli yang diminta keterangan ahli yang diperiksa terhadap ini, ya mereka sudah yakin unsur pidananya itu terpenuhi, ya tentu mereka akan langsung menetapkan berkas ini P21 tahap 1, berkas diterima, dan selanjutnya akan diperintahkan segera untuk P21 tahap 2 untuk tersangka supaya segera dilimpahkan ke kejaksaan. Nah setelah itu ya tentu jaksa akan langsung segera menyiapkan dakwaannya untuk segera diajukan untuk jadwal untuk persidangan, kira-kira gitu. Nanti di dalam proses persidangan lah semua akan diungkap, digali fakta-fakta sesungguhnya. Ya mudah-mudahan kalau posisi seperti itu, mudah-mudahan pengacara yang kalau memang Desti Kejora nanti sampai misalnya ya sampai ke tahap persidangan, ya mudah-mudahan dia bisa dapat menunjuk pengacara yang tepat, yang dapat benar-benar argumentasikan dan mematahkan semua dakwaan-dakwaan jaksa ini, sehingga dari persidangan hakim saya setelah meneliti dan menimbang, ya menjalani perkara ini dari semua saksi fakta maupun keterangan ahli, akhirnya ya harapan akhirnya mengatakan bahwa unsur pidananya tidak terpenuhi, bisa bebas, kan gitu. Ataupun kalau terpenuhi sebaliknya. Nah oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana yaitu tadi yang dinyatakan langsung oleh Yoni Dores dan juga Mbak Bajojo, Mbak Pepi ya kalau nggak salah ya, di acara Trans TV pagi-pagi ambiar kalau nggak salah ya, pagi-pagi ambiar sepertinya begitu acaranya ya, yang hostnya itu ada Debresik ya, dan juga ada Ruben tadi yang
apa ya, netizen ini puas katanya teman semuanya. Ya memang yang saya tangkap di situ ketika ditanyakan oleh host Pagi-Pagi Ambiar ya di Trans TV ini, apa ya, bertanya A tapi jawabannya B, C. Ya gimana lagi teman semuanya ya, ya segitulah ya. Dan itulah barusan respon atau tanggapan langsung pernyataan dari kuasa hukum atau pengacara terbaru dari Yoni Dores bahwasanya ya mereka ini akan berakhir dengan damai satu sama lain. Ya memang seharusnya teman semuanya, tidak ada yang Yoni Dores tak salah, Lesti Kejora pun tak salah katanya itu. Ya memang ya sudah lama sebenarnya kan wis. Ya mau gimana? Dan juga ada proses hukum ini yang lainnya yang menanggapi terkait Lesti Kejora juga Yoni Dores. Jadi teman semuanya gimana para fans Lesti Lovers dengan adanya video ini? Tanggapannya komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.